buka saja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwanillah, para asatiz yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu di materi pelajaran bahasa Arab dengan Ustadz Abu Zaki. Insya Allah pada malam hari ini sesuai dengan apa yang ada di chat itu mengenai tawabi. Baik, untuk itu mari kita sebelumnya mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk memanfaatkan waktu yang ada, Ustaz, kami persilahkan pada Ustaz Abu Zaki untuk menyampaikan tadrisnya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa diperjumpakan kembali oleh Allah di ruang kelas Zoom meeting untuk melanjutkan kembali mulazamah kita pada kuliatul i'dad al-lughawi di silsilati durusil lughatil arabiyyah. Kelas persiapan bahasa Arab dengan mengikuti serial pelajaran bahasa Arab, dan alhamdulillah di hari ini kita buka di hari pertama bulan Oktober. Di sesi pertama masih di bahasan jilid 3 pelajaran pertama, yaitu di bahasan tawabi. Tawabi ya, atau pengikut-pengikut pada isim-isim yang ada di depannya. Yang nanti tawabi itu orientasinya bisa ke tawabi lil majrur, ya, kemudian tawabi lil mansub dan tawabi lil marfu. Dan alhamdulillah di kesempatan pekan yang telah lalu kita sudah menyelesaikan bahasan tawabi pada bahasan pertama, yaitu naat. Ya, naat itu nanti skemanya menggunakan tarkib wasfi, ya, man'ut, naat. Kemudian yang kedua, kategori tawabi yang kedua itu adalah taukid, ya, yaitu bentuk penegasan dari kata yang ditawabikan, gitu ya. Kalau menyendiri menggunakan nafsu, kalau banyak menggunakan kullu. Ya, kullu nanti jadi kulla, bisa jadi kulli, nafsu bisa jadi nafsu, bisa jadi nafsa, bisa jadi nafsi, tergantung isim yang ada di depan. Dan insya Allah malam hari ini kita akan bahas model tawabi yang ketiga dan yang keempat, yaitu al-atfu, yaitu tawabi yang keadaannya dihubungkan dengan huruf wawu atof.
Ya, jadi menggunakan tarkib atfi. Ada dua isim yang variabelnya sama, kemudian dihubungkan di tengahnya menggunakan wawu atau. Kemudian yang keempat adalah tawabi dengan mekanisme badal, yaitu dua kata yang satu kedudukannya sebagai badal, mubdal minhu, ya, kata yang digantikan, sementara badal ini adalah kata yang menggantikan isim yang ada di depannya. Nah, badal itu mengikuti mubdal minhunya, gitu ya. Namun sebelumnya mari kita untaikan sholawat beserta salam serta tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, teruntuk ahli bait, para sahabat, dan mudah-mudahan terlimpah pula untuk kita selaku umat beliau. Insyaallah di kesempatan malam hari ini, ya, titik tekan kajiannya kita akan bahas tawabi poin 3 dan poin 4. Kemudian bahasan mengenai keadaan fiil. Ya, nanti fiil juga ada yang mu'rab, ada yang mabni sebagaimana isim. Tinggal nanti sisi-sisi perbedaannya akan kita teliti, kaji bersama-sama. Baik, kalau muqarrarnya halaman 17, kalau apa namanya entry point-nya yang ada di dalam monitor. Ya, apa yang ada yang tampak di dalam monitor. Baik, yang pertama itu adalah tawabi melalui jalur maktuf, atau boleh juga disebut dengan atof. Kenapa dikatakan maktuf? Maktuf itu adalah isim maf'ul atau yang dikenai atof. Sementara atof itu adalah perantaraannya, kan. Kemudian yang dimaksud dengan maktuf itu adalah isim yang dihubungkan dengan kata sambung huruf wawu atof. Maka isim yang ada setelah wawu atof itu dinamakan sebagai maktuf, yang diberi wawu atof. Nah, maktuf itu mengikuti isim sebelum huruf wawu atofnya. Nah, kalau isim sebelum huruf wawu atofnya itu rofa, maka nanti maktufnya menjadi tawabi lil marfu. Kalau isim sebelum wawu atofnya nasab, maka isim setelah wawu atof atau maktufnya merupakan tawabi lil mansub. Ya, kalau isim sebelum wawu atofnya itu adalah majrur atau jar i'rabnya, maka ya, isim setelah wawu atof atau maktufnya itu adalah tawabi lil majrur. Sebagaimana contoh yang kita bisa lihat di dalam monitor, ya. Itu yang tanda merah atau kata dengan tinta merah itu adalah maktufnya atau tabi'nya atau tawabi'nya, di mana nanti tawabi'nya itu mengikuti isim sebelum adanya wawu atof. Ya, mari kita analisa. Jadi ada pola kalimat sebagai berikut. Dahaba, ya, Hamidun wa sadiquhu. Dahaba Hamidun wa sadiquhu. Dahaba adalah fi'il. Hamidun adalah fa'il. Fa'il apa kedudukannya? Rofa. Ya, kalau kita baca isim-isim marfu kemarin, fa'il
kedudukannya sebagai isim dengan i'rab rofa, berarti isimnya marfu, ya. Jadi hamidun itu karena kedudukannya sebagai fa'il, kita cek di halaman 15 ya. Ya, fa'il di poin yang kelima, al marfu'atu minal asma, isim-isim marfu. Oh, berarti fa'il itu dia adalah i'robnya rofa, sehingga isimnya disebut isim marfu. Dan di situ sudah jelas tanda rofanya dengan domah, berarti menggunakan i'rob, tanda i'rob asli hamidun. Nah, berarti kalau begini ya, tawabi yang nanti akan dijadikan sebagai tabi dari hamdun, ya pastinya harus dalam keadaan rofa. Makanya di sini dihubungkan dengan wawu athof, ya, sehingga pola kalimatnya merupakan pola kalimat yang berikut. Zahaba hamidun wa sadiquhu. Sadiquhu itu apa? Idhofah. Ya. Sadiquhu itu tarkibnya idhofah. Mudhofnya sadiqu, ya. Mudhof ilaihnya adalah huwa, karena dia mutasil atau disatukan penulisannya maka menggunakan domir mutasil sehingga dibaca sadiqu. Nah, sadiqu sebagai mudhof dari idhofah sadiquhu itu adalah tabi lil marfu'nya hamidun. Mengapa? Karena yang melakukan dahaba di situ tidak hanya hamid, tetapi juga sodiknya hamid atau temannya hamid. Berarti kalau begitu, kalau dahaba hamidun, ya, hamid telah pergi, wa sodik dan temannya, maka ketika hamidun kedudukannya sebagai fa'il, maka sodikuhu juga kedudukannya sebagai fa'il atau fa'il yang kedua karena dihubungkan dengan huruf wawu atau, sehingga karena posisinya fa'il dan sodikuhu juga fa'il yang kedua, maka dia sama-sama marfu, ya, karena sodikuhu itu adalah, ya, fa'il yang kedua, maka kedudukannya sebagai tabi, sebagai pengikut, ya, dari siapa? Dari isim hamidun. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini, ya, tabi'nya adalah at-tabi'u lil marfu'i, ya, atau pengikut dari isim marfu, yaitu itu. Jadi begitu teman-teman menganalisanya, ya. Antum tidak tahu ini sebagai apa, kenapa dia baca hamidun, maka antum harus tahu bahwasanya pola ini adalah pola fi'il dan fa'il. Kalau begitu kita ingin tahu fa'il itu i'rabnya apa, maka dicek nanti di halaman 15, ya, tentang keadaan isim marfu. Oh, ternyata fa'il itu adalah i'rabnya rofa, berarti dia adalah isim marfu. Maka isim marfu itu, ya, tanda aslinya adalah domah, tanda cabangnya nanti tergantung keadaan isimnya. Berikutnya yang kedua, ada satu pola kalimat sebagai berikut, ya. Tolaba al-mudiru hamidan wa sadiqahu. Tolaba al-mudiru hamidan wa sadiqahu. Tolaba adalah fi'il, ya. Al-mudiru apa ini? Oh, itu harokatnya domah. Domah itu berarti tanda asli dari rofa. Berarti al-mudiri itu adalah isim marfu. Oh, kenapa marfu? Karena dia adalah fa'il.
baru setelah itu hamidan. Nah, ini kan tanda fathah ini adalah tanda asli dari isim mansub. Kalau begitu hamidan itu adalah isim mansub. Cuma kita nggak tahu nih kedudukannya apa. Nah, nanti analisanya bisa dicari dari keadaan posisi dia dalam pola kalimat atau posisi dia dalam keadaan i'rab. Jadi kalau kita nggak tahu ini kedudukannya apa, lihat i'rabnya. Kalau kita nggak tahu i'rabnya apa, lihat kedudukannya. Karena ini dibaca hamidan, maka besar kemungkinan dan setelah diteliti dipastikan dia adalah maf'ul bih atau objek. Sehingga hamidan di sini adalah objek atau maf'ul bih, karena maf'ul bih kita cek di dalam halaman 15. Ada di manakah maf'ul bih? Oh, ternyata maf'ul bih itu ada di al-mansubatu minal asma'i, poin yang ketiga. Berarti dia adalah isim mansub. Kalau begitu, dia harus dalam keadaan nasab. Setelah dicek di dalam pola kalimat, oh iya benar, dia sudah dalam keadaan nasab. Mengapa? Karena ada tanda fathah. Hamidan. Berarti kalau begitu, ya, isim yang nanti akan menjadi tabi'nya hamidan, maka yang harus satu variabel kedudukannya atau satu i'rab kedudukannya. Maka pada tambahan wawu atof dan tabi'nya yaitu wa sadiqahu, sadiqah di sini adalah tabi'nya hamidan dan kedudukannya sebagai maf'ul bih yang kedua. Dan maf'ul bih yang kedua ini berarti dia tabi'nya isim maf'ul yang pertama, yaitu hamidan. Oleh karena itu dia harus dalam keadaan nasab. Karena itu dia harus dibaca mansub. Ya, sehingga sadiqah di sini adalah at-tabi'u lil mansubi. Kenapa pengikut mansub? Karena dia mengikuti hamidan sebagai maf'ul bih pertamanya atau objek pertamanya. Kenapa? Karena di situ kepala sekolah mencarinya bukan hanya mencari Hamid sebagai objek yang dicari, tetapi juga temannya Hamid. Itu yang ketiga ya, tabi atau tawabi yang diproses melalui atof yang isimnya disebut isim ma'tuf atau isim yang diberi atof yang nanti isim ma'tufnya itu jadi tabi. Kalau tabi'nya majrur berarti tabi lil majrur, kalau tabi'nya mansub berarti tabi lil mansub, kalau tabi'nya marfu jadi tabi'nya marfu atau tabi lil marfu. Berikutnya adalah badal. Badal itu artinya pengganti. Ya. Badal artinya pengganti. Skemanya apa? Pertama, mubdal. Kata yang digantikan, baru yang kata penggantinya namanya badal. Jadi skemanya mubdal minhu dan badal. Berarti badal itu mengikuti apa? Mengikuti mubdal minhunya. Ya. Mubdalnya, kata yang digantikannya. Berarti kata yang digantikan dengan badal itu namanya mubdal. Ya. Maka skemanya sebagai berikut. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Anjaha. Anjaha ini fiil ya. Fiil 4 huruf mengikuti wajan af'ala. Ya.
Anjaha itu lulus atau sukses. Akhuka Hashimun. Anjaha ini adalah fiil, akhuka adalah fa'il. Berarti yang ingin dibadal adalah akhuka, di mana akhukanya ini sebagai mubdalnya kata yang hendak digantikan dengan badal, gitu ya. Maka karena akhuka ini adalah fa'il dan fa'il itu adalah marfu, maka nanti badalnya harus dalam keadaan marfu juga. Ya, karena saudaranya itu bernama Hashim, ya berarti dia Hashim. Ya, Hashimun. Jadi anjaha ahuka Hasimun itu maknanya sama dengan anjaha Hasim. Ya. Saudaramu Hasim telah lulus. Saudaramu Hasim telah lulus. Nah, pola kalimat ini sama dengan pola kalimat Hasim telah lulus. Gitu. Seperti apa namanya, kata-kata semua bisa diganti dengan kata yang satu kedudukan. Ada yang penggantinya itu apa namanya keseluruhan, ada yang penggantinya itu sebagian. Makanya nanti ada badal kullun min kullin, ada badal ba'dun min kullin. Jadi ada yang mewakili secara keseluruhan, ya. Ada yang mewakili secara sebagian atau secara parsial. Gitu ya. Jadi karena di sini anjaha ahuka itu adalah fa'il dan fa'il itu adalah rofa dalam konteks itu rofa itu tandanya wawu, ya, karena dari asmaul khamsah, maka isim yang menjadi badalnya pun juga harus dalam keadaan marfu, misalnya Hashim, Hashimun, boleh juga Muhammadun, terserah ya, kita punya saudara namanya siapa, maka ketika dijadikan badal maka dia harus dibaca rofa. Ya, kalau dijadikan badalnya akhuka maka dia harus dibaca rofa. Kalau Fir'aun jadi Fir'aunu, ya. Kalau apa Muhammadun jadi, kalau Muhammad jadi Muhammadun, dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua, a'rifu akhoka Hashiman. A'rifu adalah fi'il mudhari yang asalnya arifa, kemudian ada huruf mudharaah alif, di mana itu kedudukannya sebagai domir yang merupakan orang pertama tunggal. Jadi a'rifu artinya aku mengenal. Jadi aku mengenal itu berarti dia adalah subjek predikat fiil fa'il. Maka setelah fiil fa'il pasti, ya, setelahnya adalah objek, karena itu dibaca akhoka. Aku mengenal saudaramu. Karena saudaraku itu adalah namanya Hashim, ya, dan Hashim ini hendak dijadikan sebagai badal dari mubdalnya, yaitu isim akhoka alias maf'ul bihnya, maka Hashimnya juga harus diberi keadaan nasab juga, sehingga dibaca Hashiman. Ya, akhoka Hashiman. Akhoka itu adalah mubdalnya, Hashiman adalah badalnya. Mubdal kata yang hendak digantikan, badal adalah kata yang menggantikan. A'rifu akhoka Hashiman. Aku mengenal saudaramu Hashim. Kemudian yang ketiga, ya, badal sebagai tabi majrur. Tadi Hashimun tabi marfu, Hashiman tabi
mansub, sekarang Hashimin tabi majrur. Pola kalimatnya sebagai berikut. Aina ghurfatu ahika Hashimin. Aina ini huruf istifham, di mana ghurfatu ahika. Ghurfatu ahika, di manakah ya kamar saudaramu. Akhika itu adalah mudhof ilaih, berarti dia adalah apa namanya? Jar. Ya, berarti dia adalah jar. Akhika. Akhi itu adalah jar. Kenapa dibaca akhi? Karena dia mudhof ilaih dari ghurfatu. Gitu ya. Kemudian akhi di sini hendak dibadal dengan namanya atau nama saudara saya yang tadi disebutkan namanya Hashimun. Nah, dalam keadaan majrur maka dibacanya Hashimin. Aina ghurfatu akhika Hashimin. Jangan dibaca Hashiman, jangan dibaca Hashimun. Ya. Aina ghurfatu akhika Hashimun, Hashimin gitu ya. Aina ghurfatu akhika Hashimin. Di manakah kamar saudara Muhasim? Nah, gitu. Berarti itu adalah tabi majrur. Atau dengan beberapa contoh berikut ini sama juga ya. Ada tabi marfu, tabi majrur, ada tabi mansub, ada tabi majrur. Contoh yang tabi marfu. Anjaha hadat talibu. Ya. Oh, bukan anjaha. A-nya ini adalah huruf istifham. Kalau A-nya itu sebagai huruf istifham, maka bacanya anajaha. Ya, jadi sukses itu kalau dengan 4 huruf namanya anjaha. Kalau 3 huruf namanya najaha. Anajaha hadat talibu. Berarti kalau begitu A-nya adalah huruf istifham. Najaha adalah fi'il. Hadat talibu adalah fa'ilnya. Ya. Anajaha hadat talibu. Anajaha itu adalah fi'il ya beserta fa'ilnya atau yang disebut dengan fa'il mustatir atau fa'il yang bersembunyi di dalam apa namanya fiilnya, hanya kata ganti orang ketiga laki-laki tunggal. Karena dia sebagai fa'il maka ya tabi'nya badalnya juga harus ya, rofa sehingga dibaca hadat tolib. Jadi anajaha, najaha itu fiilnya huwa. Kalau huwa itu berarti dia adalah isim mabni ya, isim mabni fi mahali raf'in. Ya, keadaannya sebagai dalam keadaan rofa. Berarti kalau begitu badalnya juga harus rofa. Oleh karena itu pengganti huwa itu adalah hadat tolib. Anajaha hadat tolibu. Apakah ya apa namanya siswa ini telah lulus? Nah, itu juga sama ya. Kedudukannya sebagai badal. Badal dari mana? Badal dari fa'il huwa sebagai domir dari fi'il najaha yang disembunyikan ke dalam fi'ilnya. Berikutnya, a'rifu hadat taliba. Saya kenal ya. Saya kenal mahasiswa ini. Saya kenal mahasiswa ini. A'rifu, aku kenal hadat taliba.
mahasiswa ini. Ya. Kemudian aina ghurfatu hadat talibi. Ya. Di manakah ya kamar dari mahasiswa ini. Nah, ini adalah contoh-contoh pada. Ada pertanyaan sebelum nanti ke fiil? Baik, sambil jalan Suaranya ya. kecil, Ustaz. Ya. Suaranya panjenengan kecil, dan Oh gitu ya. Saya sudah teriak-teriak padahal ini. Headsetnya rusak kemarin tuh. oh, nggih. Lama ya, sudah lama udah. Nggak, untuk kalau saya dengar, tapi kalau ngomong nggak ada suaranya. Ini saya sudah teriak-teriak ini sebenarnya. Iya, Ustaz. Ya, kita lanjut ke fil af'ali. Ya, tentang fiil. Coba ditampilkan ininya aja tadi. Ditampilkan kitab muqarrarnya saja untuk fiil. Halaman 17 jilid 3. Sudah tampil? Ya. Geser ke halaman 17. Terus. Up, up. Ya, up. Baik, kita setelah membahas tentang i'rab dan bina pada isim, kita akan bahas tentang i'rab dan bina pada fiil. I'rab dan bina pada isim, ya. Sekarang kita ke i'rab dan bina pada fiil. Apa itu i'rab? Ya, i'rab itu adalah jabatan sebuah kata dari pola kalimat. Ya, jabatannya i'rab, nanti ada i'rab rafa, nasab, dan jer kalau pada isim. Nah, kata yang mengalami i'rab namanya mu'rab atau isim mu'rab. Jadi kalau dikatakan al-mu'rab itu adalah isimnya. Nah, kalau dikatakan i'rab itu adalah jabatan isimnya. Ya. Jadi i'rab rofa itu berarti jabatannya dia rofa, kemudian isimnya namanya isim marfu. Kalau i'rabnya nasab, berarti maknanya jabatannya adalah sebagai dikenai i'rab nasab, kemudian isimnya disebut isim mansub. Kalau i'rabnya jar atau khafad gitu ya, maka jabatannya sebagai isim yang kena i'rab khafad, kemudian isimnya disebut isim majrur. Nah, itu harus dihafal ya. Apa tadi? I'rab dan bina pada isim. Ya, isim mu'rab itu apa saja? Isim mabni itu apa saja? Isim mu'rab itu ya, mengalami proses i'rab di 3 keadaan. Ada i'rab rafa, isimnya disebut isim marfu, ada isim nasab, ada i'rab nasab, isimnya disebut isim mansub, dan ada i'rab khafad, ya, isimnya disebut isim majrur. Kemudian tanda-tanda i'rabnya ada asli, ada far'i, ada takdiri, dan seterusnya. Nah, sekarang kita melangkah kepada bina, i'rab dan bina pada fi'il. Ya. Al-qismu al-ba, poin B, fil af'ali pada keadaan fi'il. Af'al itu jamak dari fi'il. Fi'lun, fi'lani, af'alun. Ya. Kalau belajar kaidah, kan ada yang kaidah mengatakan al-aslu fil af'ali
at-taqayyadu bi hukmi asy'ari. Ya. Nah, pada fi'il juga berlaku sama, yakni al-mu'rabu wal mabni minal af'ali, ya. Fi'il yang mengalami i'rab dan mengalami mabni, ya. Fi'il juga mengalami i'rab dan mengalami mabni. Catatannya, ya. Al-fi'lu al-madi, fi'il madi, ya. Wa fi'lul amri, dan fi'il amri mabniyani. Keduanya adalah mabni. Jadi pada keadaan madi dan amar, fi'il itu dia mabni. Nanti rumusan-rumusannya itu di entry point di setelah tadi, ya. Ya, sebenarnya kita sudah bahas fi'il madi, fi'il amar juga sudah, cuman diskemakan dalam i'robat itu baru diulas secara mendetail mulai di pelajaran ini, gitu ya. Jadi al-fi'lu al-madi wa fi'lul amri, fi'il madi dan fi'il amar mabniyani. Keduanya adalah fi'il mabni. Maka nanti tidak ada i'rab di situ. Ya, adanya bina. Ya, misalnya mabni apa. Jadi dilihat dengan huruf atau dengan hurufnya. Kemudian yang mengalami i'rab itu adalah fi'il mudhari dengan mayoritas mengalami i'rab, namun minoritas mengalami mabni. Di sini disebutkan wal fi'lu al mudhari'u mu'rabun. Ya. Saya mau tanya nih, ya. Ingat-ingat, ya. Ustaz Arifin, al-fi'lu al-mudhari'u mu'rabun itu namanya jumlah apa itu? Mubtada khabar. Ya, mana mubtadanya? Kalau ditanya Fi'lu jumlah itu al-fi'lu. ismiyah, kalau jumlah itu ismiyah, di skemanya mubtada khabar. Mubtadanya mana mubtadanya? Al-fi'lu Khabarnya? al-mudhari'u. Nah, itu salah, berarti belum logit ininya, ya. Kan itu kan satu variabel, al-fi'lu al-mudhari'u itu satu variabel. Berarti dia sama kedudukannya sebagai Mubtada. mubtada. Cuman mubtadanya dia adalah tarkib wasfi. Wasfi. Kenapa? Karena sama dia, ada partikel al-nya, ada harokat domahnya di akhirnya. Kan kalau dalam kaidah yang sudah kita bahas berulang-ulang, namanya mubtada itu pasti dia ma'rifah. Sementara khobar kalau satu kata itu wajib nakiroh atau nakiroh sifat. Berarti yang dimaksud di sini sebagai khobarnya adalah al-mu'rab. Nah, ini yang kayak gini-gini ditobitkan, ya, intinya teorema dan prakteknya. Ya. Wal fi'lu al-mudhari'u mu'rabun. Fi'il mudhari itu mu'rab. Jadi mayoritas fi'il mudhari adalah mu'rab illa, kecuali idza ittasalat, apabila bersambung bihi dengannya nunun niswati, nun niswah. Nun niswah itu nun perempuan. Fayakunu mabniyan, maka itu menjadi mabni. Berarti di dalam fi'il mudhari yang mabni hanya fi'il yang ada nun niswahnya.
Ya. Fiil yang ada nun niswahnya apa itu? Fiil apa namanya? Fiil perempuan namanya juga nun niswah. Ya. Nun itu adalah nun, niswah adalah perempuan. Nun perempuan. Ada yang tahu fiil mudhari dengan nun perempuan? Nun niswah ini tanda jamak, tanda musana atau tanda tunggal? Ada yang tahu? Ini lewat Tanda jamak tan. ya. Ya, noniswahnya. Jamak muannas salim. Dalam fiil tadi. Oh, iya. Kan fiil bahasanya. Betul, memang itu adalah jamak, tanda jamak, niswah tanda jamak. Perempuan kalau beraktivitas, misalkan Ibu Wati, Ibu Nina, dan Ibu Lastri tuh, ya, mencuci misalnya. Kata-kata mencuci dengan menggunakan fiil mudhari itu ada nun niswahnya. Ingat nggak apa itu? Gosalat itu kan. Salat itu mudhari, madi itu mah. Yang silun. Silun itu laki-laki, jamak laki-laki, jamaah. Jamaah. Niswan. Oh, pakai nun niswah ya. Yang salah. Oh, Perempuan itu yang seperti fiil-fiil yang menggunakan aktivitas kaum perempuan. Kalau di dalam surat itu kayak surat Mumtahanah, kemudian surat An-Nisa, surat Maryam, itu kebanyakannya menggunakan fiil-fiil perempuan ya, baik itu yang tunggal maupun yang jamak ataupun yang musanna. Jadi kalau begitu pengecualian fiil mudhari yang mabni itu hanya fiil dengan nun niswah, berarti ada dua tuh. Fiil yang dikerjakan oleh hunna tadi ya, yang salna. Kenapa kan dibaca yang salna? Karena dia orang ketiga. Dari mana? Dari ya mudhoroahnya. Ya itu adalah tanda bahwa pelakunya adalah orang ketiga, sementara niswah di situ menunjukkan gender pelakunya, yaitu perempuan banyak. Nah, kemudian satu laginya adalah ya tausilna, yaitu antunna. Jadi yagsilna, gosala yagsilu ya, gosala yagsilu, berarti yagsilna dan tagsilna. Yagsilna itu adalah hunna, kata ganti orang ketiga perempuan jamak, sementara tagsilna itu adalah kata ganti orang kedua perempuan jamak. Nah kalau fiilnya seperti ini, tagsilna dan yagsilna, maka dia mabni. Mabninya mabni dengan apa namanya, mabni sukun. Tapi nanti ya penjabarannya nanti di pelajaran berikutnya. Kalau di apa, di entry point itu ada di bawahnya tuh ya, footnote-nya ada di situ nanti. Hanya di sini di materi tidak diberikan contohnya. Nah, jadi illa idza ittasalat bihi nunun niswati fayakunu mabniyan, itu di situ nggak diberikan contoh. Adapun di halaman 18-nya itu bukan contoh nun niswah itu, tapi tanda i'rab asri. Gitu ya. Jadi kalau ada
nun niswah, maka dia dalam keadaan mabni. Selainnya berarti fi'il mudhari itu adalah mu'rab. Kemudian selain nun niswah, kalau baca footnote nomor 2 di bawah ini ya. Jadi selain adanya nun niswah itu bisa juga apabila kemasukan nun taukid, ya, sakilah, nun taukid sakilah, maka dia juga, ya, maka dia juga merupakan mabni, ya. Nah, ini mengenai keadaan pada fiil. Ini materi dasarnya ya. Jadi poin yang bisa kita ambil dari sini, pertama, yang terkategori fiil mabni itu hanya madi dan amar. Catatannya ya. Kedua, yang merupakan fiil mudhari yang merupakan fiil mu'rab itu adalah fiil mudhari, kecuali apabila kemasukan nun niswah, yaitu dengan kata lain kecuali fiil dengan isnad domir antunna dan hunna. Selainnya adalah mu'rab. Itu catatan dari fiil ya, bahwa fiil madi dan fiil amar itu adalah mabni, fiil mudhari adalah mu'rab, kecuali jika pelakunya adalah antunna atau hunna yang fiil mudhari'nya di belakangnya ada nun niswahnya. Berikutnya halaman 18. Ini tanda i'rab asli pada fiil mudhari. Ya, tanda i'rab asli pada fiil mudhari. Di atas kita mendapati ada 3 pola kalimat sebagai berikut. Pola kalimat yang pertama, afhamu hadad darsa. Afhamu hadad darsa. Silakan coret-coret kalau coret-coret ya. Afhamu hadad darsa. Afhamu ini adalah fi'il madinya fahima, kemudian ditasrifkan ke dalam fi'il mudhari menjadi afhamu. Analisanya, a itu adalah huruf mudhoro'ah yang menunjukkan fa'ilnya. Karena huruf mudhoro'ahnya adalah a, berarti fa'ilnya adalah ana. Berarti afhamu itu adalah fi'il mudhari dari fi'il fahima yang pelakunya adalah ana. Berarti kalau begitu afhamu itu fi'il beserta fa'ilnya. Berarti fi'il fa'ilnya udah ketemu tuh. Fi'ilnya adalah fahima, fa'ilnya adalah ana. Karena dalam keadaan mudhari menjadi afhamu. Jadi afhamu itu adalah fi'il dan fa'il. Ya. Aku paham. Aku memahami. Kalau aku memahami dalam tataran pola kalimat bahasa Indonesia itu subjek predikat. Aku adalah subjek, predikat adalah aku adalah subjek, memahami adalah predikat. Sementara hadad darsa, pelajaran ini kalau dalam tata bahasa Indonesia itu merupakan objek. Ya, karena objek dia dibaca nasab. Kenapa? Karena kedudukannya dalam pola bahasa Arab itu
merupakan maf'ul bih. Karena itu dia dibacanya afhamu hadad darsa. Cuma yang kita sedang pelajari itu bukan isim. Karena sudah masuk pada bahasan fil af'ali tadi ya. Pada keadaan fi'il. Berarti yang akan kita kaji itu adalah fi'il afhamunya. Fi'il afhamunya. Ya, fi'il afhamu. Maka kalau kita lihat fi'il afhamu, fonetik akhirnya itu diberi harokat tumah. Maka disitulah fi'il mudhari ini disebut dengan fi'il mudhari marfu. Ya, fi'il mudhari marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-domatu ad-dohiratu. Tanda rofaknya adalah harokat domah tadi. Ya. Jadi fahima itu kalau mau ditasrifkan dalam fi'il mudhari huwa humahum, fahima yafhamu. Mu itu mudhari marfu. Kemudian ya, yafhamani ya, ada musanna itu juga marfu. Kenapa dikatakan marfu? Karena untuk musanna dalam keadaan rofa itu memang tandanya huruf alif. Ya. Ya. Kemudian yafhamuna itu juga marfu. Kenapa? Karena dalam keadaan jamak menggunakan wawu jamaah, berarti dia rofa juga tuh. Tanda rofanya adalah huruf waw. Ya. Kemudian ditasrif menjadi apa namanya dengan fa'il hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Hiya menggunakan tafhamu. Taknya aslinya dia ini adalah kata ganti orang ketiga. Taknya itu kata ganti orang kedua laki-laki. Cuman karena untuk membedakan maka dipinjam sehingga dibaca tafhamu. Tafhamu itu adalah yang dilakukan oleh hiya. I'robnya apa? Rofa. Dari mana? Karena mu. Gitu ya. Kemudian huma perempuannya sama seperti huma laki-laki. Baru hunna, baru mabni sebagaimana yang tadi dikatakan menjadi yafhamna. Yafhamna, mabni. Ya, baru itu mabni. Ya. Kemudian ditasrifkan ke domir anta, antuma, antum. Ya. Menjadi tafhamu. Sama seperti hiya. Tapi ini hakiki. Kenapa? Karena huruf mudhoro'ahnya memang asli diambil dari kata ganti orang kedua. Jadi tafhamu di sini artinya anta yang melakukannya itu. I'robnya apa? Mu. Berarti dia rofa. Kemudian antuma tafhamani alif ya, berarti dia rofa. Kemudian tafhamuna wawu, berarti dia rofa. Berarti semuanya itu adalah fi'il mudhari marfu karena i'robnya baik secara asli maupun cabang memang sudah terbukti. Kecuali tadi ya yang yafhamna. Nah, di dalam kata ganti orang ketiga juga nanti ada yang mabni. Ya, misalnya fahima dengan isnad domir anta, antuma, anti, antuma, antunna.
Kalau anti berarti pakai ina, pakai fiil dengan subut nun, af'alul khomsah. Berarti tafhamina. Tafhamina. Tafhamina ini adalah rofa. Ya. Kemudian sama ya, antumanya tafhamani, baru nanti menjadi mabni ketika antunna menjadi tafhamna. Gitu ya. Adapun ana dan nahnu menjadi afhamu yang seperti contoh, dan nafhamu itu juga masih dalam keadaan rofa, sehingga disebut fiil mudhari marfu. Gitu ya. Kenapa? Karena dia kedudukannya sebagai fa'il. Karena fiilnya didudukan dengan fa'il yang memungkinkan dia bisa dianggap sebagai fiil mudhari marfu, kecuali dengan fa'il tadi, antunna dan kunna. Kemudian contoh yang kedua, fiil mudhari mansub. Ya, fiil mudhari mansub sudah juga kita pelajari di akhir-akhir pelajaran kedua. Jadi fiil mudhari mansub, fiil mudhari majzum, fiil mudhari marfu itu sudah juga ya. Sudah dikenalkan ya melalui adanya amil fa'il, kata depan fa'il. Kalau majzum nanti ada lam, kalau mansub ada an gitu ya. An, lan, ida, an, lan, idan, kai, li, hatta itu nantinya ke mansub. Ya. Contoh, uridu an afhama. Sebelum ada an itu afhamu. Ya. Ada an menjadi an afhama. Ya, uridu an afhama hadad darsi. Ini ungkapan bagi orang yang belajar tapi nggak paham-paham, sehingga dia punya keinginan uridu an afhama, saya ingin paham hadad darsa, pelajaran ini. Jadi asalnya afhamu karena ada an menjadi afhama. Ini namanya fiil mudhari mansub. Ya. Fiil mudhari mansub. Kalau di situnya nafhamu ya berarti nafhama. Ya. Kalau afhama ya berarti kalau afhamu ya afham. Ya. Kalau yaf'alu ya berarti yaf'ala karena ada annya. Kalau yafhamu berarti an yafhama. Itu namanya fiil mudhari mansub. Kemudian lam afham. Asalnya afhamu sebelum ada lam, kemudian lam datang dijazmkan menjadi sukun. Jadi lam afham. Adrusu ketika ada lam menjadi lam adrus. Ahduru hadir. Saya hadir. Sebelum ada lam dibacanya ahduru, ketika ada lam menjadi lam ahduru. Saya tidak hadir. Gitu ya. Nah, dari sini setelah kita pelajari ya, dari 3 pola kalimat ini berarti i'rab pada fi'il mudhari, karena tadi di halaman sebelumnya bahwa yang mabni itu adalah fi'il madhi dan fi'il amar, yang i'rab itu adalah fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari yang kena i'rab itu juga memiliki 3 keadaan. 2 sama seperti isim, satunya berbeda dengan isim. Jadi kalau pada isim i'rab itu 3, rofa, nasab, khofat, rofa, nasab, khofat,
Nah, pada fiil mudhari i'rabnya rafa, mansub, jazm. Rafa, mansub, jazm. Artinya jazm tidak berlaku pada isim, khofat tidak berlaku pada fiil. Itu ya teman-teman ya. Meskipun mengenal i'rab isim dan fiil ya, ada ketentuan yang satu berbeda. Ya, khofat tidak berlaku pada fiil dan hanya berlaku pada isim. Jazm tidak berlaku pada isim dan hanya berlaku pada fiil. Dihafalin ya, berarti kalau isim i'rabnya 3. Rofa isimnya namanya isim marfu, kemudian nasab isimnya namanya isim mansub, kemudian khofat isimnya namanya isim majrur. Pada fiil mudhari i'rabnya 3 juga sama. Ada i'rab rofa, fiilnya namanya fiil mudhari marfu, ada i'rab nasab, fiilnya namanya fiil mudhari mansub, ada juga i'rab jazm, fiilnya namanya fiil mudhari majzum. Oke. Nah, itu contoh i'rab pada fiil mudhari. Sekarang kita bahas alamatnya. Ya. Alamatul i'rabi al-asliyati wal far'iyati. Alamatul i'rabi al-asliyatu wal far'iyatu fil fi'li al-mudhari'i. Ya. Tanda-tanda i'rab asli dan far'i pada fi'il mudhari. Ya. Berarti ada 2 juga sama, tanda asli, tanda i'rab asli, ada juga tanda i'rab far'i. Ya. Kita buka yang pertama. Alamatul i'rabi fil mudhari'i salasun. Ya. Harusnya ditambahin ini. Alamatul i'rabi al-asliyatu fil mudhari'i salasun. Nah, dikasih al-asliyatu ya. Kenapa? Karena yang disebut di sini adalah tanda i'rab asli pada fiil mudhari. Wahia yaitu ad-dhammatu harokat dhamma, wahia alamatur raf'i, yaitu tanda rafa pada fiil mudhari marfu. Kemudian al-fathatu, tanda harokat fathah, wahia alamatun nasbi. Tanda fathah ini adalah tanda nasab pada fiil mudhari atau tanda harokat dari fiil mudhari mansub. Kemudian as-sukunu, tanda sukun, wahia alamatul jazmi, yaitu sebagai tanda jazm atau tanda dari fiil mudhari majzum. Artinya rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jazm dengan sukun. Nah, ini adalah tanda i'rab asli pada fiil mudhari. Ya. Wa hunaka alamatun ukhra far'iyatun. Namun di sini juga ada tanda-tanda lain yang merupakan tanda cabang dari fiil mudhari marfu. Ya. Wahia fil anwa'i al-atiyati minal fi'il. Yaitu ya, cabang-cabangnya dari tanda-tanda fiil sebagai berikut. Nah, nanti antum harus ya menguasai pemetaan fiil mudhari apa saja yang tanda i'rabnya cabang. Gitu. Nah, ada 2 kategori
Ya. Yang pertama adalah al-af'alu al-khamsatu. Fiil yang 5. Fiil yang 5 itu ya, fiil yang ada subut nunnya kalau dalam keadaan rofa. Ya. Fiil yang ada subut nunnya dalam keadaan rofa. Ya, di sini dikatakan alamatur raf'i fiha subutun nuni. Tanda rofaknya yang ada di dalamnya adalah subut nun. Dipastikan dengan huruf nun. Tapi nunnya bukan nun niswah ya. Nun yang menjadi apa istilahnya ya, wikoyah pada fiil mudhari yang dilakukan oleh pelaku 2 orang, pelaku 3 orang, dan pelaku 1. Kalau Ustaz, tidak ada suaranya, Tan. Afwan, Tan, tidak ada suaranya, Tan. Satu zakinya terlempar. Oh ya, iya betul, terlempar. Kenapa Tad sinyal ya tadi ya? Bisa jadi. Atau kuotanya habis. Oh, Atau tuh ada lagi. Baik, ulang lagi ya. Jadi yang namanya af'alul khamsah ini adalah 5 kategori fi'il mudhari yang ya diakhiri dengan subut nun. Huruf nun yang nunnya itu bukan nun niswah. Tapi fungsinya sebagai nun wikoyah yang menemani alif isnain, artinya orang pelakunya 2 orang, atau wawu jamaah. Kalau mau disebutkan fonetik akhirnya ani itu 2 orang, una 3 orang, dan ina. Ina ini adalah kata ganti orang kedua perempuan tunggal atau anti. Gampangnya af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari yang domirnya adalah 1 antuma. Jadi jadinya yaf'alani, ada ani. Kemudian hum yaf'aluna, una. Ada nunnya kan, ada subut nunnya. Kemudian ada antuma, ya, taf'alani, ani lagi. Kemudian ada antum, taf'aluna, ya. Kemudian yang terakhir adalah anti, yaitu taf'alina. Nah, ini yang namanya af'alul khamsah. Af'alul khamsah dalam keadaan rofa ada subut nunnya. Ada subut nunnya, ya. Kemudian wa alamatun nasbi wal jazmi hadfun nun. Adapun dalam keadaan nasab dan jazm, berarti kalau begitu jazm dan nasab itu tandanya sama. Yang membedakan itu adalah amil fiilnya, kata depan fiilnya. Tadi kalau nasab itu adalah diawali dengan partikel an, ya,
kalau jazm diawali dengan partikel lam. Nah, nanti antum tahu, oh ini namanya mudhari majzum, oh ini namanya mudhari mansub. Ya. Kenapa? Karena dalam keadaan af'alul khamsah itu fonetik akhirnya sama. Yang membedakannya itu adalah kata depannya. Dari kata depanlah kita mengetahui ya bahwa fiil mudhari pada af'alul khamsahnya itu adalah apakah mudhari majzum atau mudhari mansub. Kalau i'rabnya merupakan jazm dan nasab, maka tadi ya taf'alani menjadi taf'ala, nunnya dibuang karena hadfun nun ya. Hadfun nun tuh nunnya dibuang. Ya, kalau rofa taf'alani, kalau nasab dan jazm taf'ala, nunnya dibuang. Ya. Kemudian yaf'aluna dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab dan jazm menjadi yaf'alu, nunnya dibuang. Yaf'aluna rofa, yaf'alu nasab dan jazm. Kemudian yang ketiga apa? Taf'alani rofa, taf'ala nasab dan jazm. Ya. Kemudian yang keempat apa? Taf'aluna dalam keadaan rofa, ya. Kemudian taf'alu dalam keadaan nasab dan jazm. Terakhir anti taf'alina dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab dan jazm jadi taf'ali. Jadi rofa subut nun, nunnya harus ditampilkan. Nasab dan jazm hadfun nun, nunnya harus di contoh ya, contoh. Di sini dicontohkan aturiduna an tadhhabu. Aturiduna an tadhhabu. Aturiduna an tadhhabu. Apa yang kalian inginkan untuk kalian pergi? Ya. Di sini ada an tadhhabu. Ada kata depan fiil an dan fiil tadhabu. Nah, di sini kalau an itu dibuang, dibacanya tadhabuna dengan subut nun karena dia rofa. Tapi karena ada an itu fungsinya menjazmkan fiil di depannya dalam keadaan af'alul khamsah yang tadinya ada subut nun tadhabuna, kemudian dikasih an menjadi antadhabu. Nunnya dibuang. Ya. Contoh yang kedua, alam tadhabi ilal madrasati ya Maryamu. Apakah kamu tidak pergi ke sekolah wahai Maryam? Ya. Nah, di sini ada kata-kata lam tadhabi. Ada kata depan fiil yaitu partikel lam dan ada fiil tadhabi. Sebelum lam datang, tadhabi itu adalah tadhabina karena pelakunya adalah anti. Karena itu di sini menggunakan pola kalimat tanya. Antinya itu adalah Maryam. Ya. Jadi lam tadhabi ya itu adalah partikel lam yang memasuki fiil tadhabina ketika dibaca menjadi lam tadhab. Nah, ini namanya fiil mudhari majzum. Fiil mudhari majzum. Nunnya dibuang.
Ya. Kemudian yang kedua, kategori yang kedua, isim fi'il dengan i'rab cabang, yaitu fi'il naqis. Al-fi'lu an-naqisu alamatul jazmi fihi hadfu akhirihi. Tanda jazmnya adalah dibuang huruf akhirnya. Ya. Fi'il naqis apa? Fi'il naqis fi'il mu'tal akhir, fi'il yang lam fi'ilnya huruf ilat. Ya, misalnya masya jadi yamshi. Ya. Nah, nanti kalau yamshi itu adalah dalam keadaan rafa, ya-nya terlihat tapi tidak diberi harokat. Nah, dalam keadaan nasab dan jazm, ya-nya dibuang menjadi lam yamshi. Tidak dibaca lam yamshi. Da'a yad'u. Da'a yad'u. Ya, da'a yad'u. Nah, ketika dijazmkan dengan partikel lam, maka ya-nya dibuang. Kenapa dibuang? Karena alamatul jazmi fihi hadfu akhirihi. Tanda jazmnya dibuang huruf terakhirnya. Da'a yad'u. Ada wawu di situ. Ya. Ketika dijazmkan menjadi lam yad'u. Wawunya hilang. Kenapa hilang? Karena memang perintahnya kalau dijazmkan, ya, maka dia harus dihilangkan satu huruf terakhir. Berarti kalau nasab gimana? Nasab sama. Ya. Dengan ketentuan aslinya. Kalau nasab nanti i'rabnya asli. Misalnya lan yamsiya. Dia tidak akan berjalan kaki. Berarti kalau pakai nasab nanti tandanya tanda asli. I'rabnya i'rab asli. Ya. Lam yansa. Tidak lupa. Nasiya yansi menjadi yansa. Ya. Tidak lupa. Lam yansa. Asalnya ya. Nasiya yansi. Ya, yansi karena ada lam jadi baca lam yansa. Jadi begitu teman-teman. Jadi dalam fi'il mudhari pun nanti ada i'rab asli, ada i'rab cabang, juga ada i'rab takdiri. I'rab takdiri nanti ya kita bahas di pertemuan besok. Sampai sini saja agar tidak terlalu banyak materinya. Catatan yang bisa kita ambil pada pelajaran malam hari ini dalam mempelajari fi'il. Fi'il itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ya, yang mabni itu adalah fi'il madhi dan fi'il amar, yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari, kecuali fi'il dengan isnad domir hunna dan antum. Kemudian tanda i'rab fi'il mudhari ada asli, ada cabang. Ya. Asli itu rafa'nya 2, nasabnya fathah, jazmnya sukun. Kemudian di samping tanda i'rab asli ada juga tanda i'rab cabang yang hanya berlaku pada 2 keadaan. Pada af'alul khamsah, rafa'nya sukun nun, nasab dan jazmnya hadfun. Ya. Kemudian pada fi'il naqis, ya,
di mana dalam keadaan jazmnya huruf akhirnya harus dibuang. Ada juga nanti tanda i'rab takdiri yang nanti akan kita bahas besok. Jadi tanda i'rab itu nanti ada tiga ya. Asli, cabang, dan i'rab takdiri. Yang agak susah itu mempelajari i'rab cabang karena ada spesifikasi tertentu. Baik pada fiil maupun pada isim. Ada pertanyaan sebelum nanti kita belajar ke taukid ke tawabi yang ketiga dan yang keempat. Ada pertanyaan? Ada Ya, Tat. ternyata. Ya, silakan Ustaz Aib dulu. Oh ya, penggunaan an itu sendiri kan itu selain mengubah i'rab jadi nasab gitu kan, apa memang penggunaan an itu menyangkut dengan artinya juga gitu kan? Ya, jadi fungsi an dan teman-temannya, teman-teman an itu ada an, An, lan, lan, idan, dan, kai, kai, li, hatta. Itu dia fungsinya menasobkan fiil mudhari yang ada di depannya. di depannya. Adapun fungsinya dari semua partikel itu memiliki titik yang berbeda-beda. Kalau an itu hampir sama dengan anna gitu ya. Cuman bedanya kalau anna untuk isim ya, anna atau inna ya kan pada isim misalnya Ya. annallaha ya, annallah itu pada isim. Ya. Kalau an itu pada fiil mudhari. Fungsinya begitu. Adapun secara penerjemahan ya juga kurang lebih sama, artinya sebagai bentuk taukid, penegasan. Penegasan. Oh. An itu sama dengan anna, bedanya pada penggunaannya. Secara bahasa fungsinya sebagai taukid. Kayak tadi ya, uridu an afhama hadad darsa. Uridu saya ingin. An bahwa afhamu saya memahami pelajaran ini. Jadi orang yang mengatakan uridu an afhama hadad darsa itu orang yang keinginannya itu benar-benar ingin memahami pelajaran yang dia pelajarinya. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti kalau menerjemahkan ada kalanya an-nya itu bisa diterjemahkan, ada kalanya tidak, tetapi maknanya itu sebagai bentuk penegasan. Oh ya. Uridu an afhama hadad darsa. Saya ingin ya. Saya ingin ya betul-betul memahami pelajaran ini. Bisa diartikan begitu. Saya ingin memahami pelajaran ini. Kalau ada saya ingin memahami pelajaran ini, kata ingin tuh menunjukkan bahwasanya di situ ada impresivitas, ada penegasan. Cuman karena uridu itu adalah fiil dan afhamu itu ada fiil, maka dihubungkanlah dengan partikel an supaya secara penyampaian bahasa tuh bisa lebih enak didengar gitu. Kalau uridu afhamu hadad darsa secara notasi kan kayaknya monoton gitu ya. Tapi kalau uridu an afhama hadad darsa itu enggak monoton. Yang satu fiil dibaca rofa, yang satu fiil dibaca nasab. Jadi nanti mengungkapkannya tidak uridu afhamu, tapi uridu an afham. Uridu adrusu. Bukan uridu an adrusa. Ya. Itu tadi ya. Jadi an itu sebenarnya fungsinya hampir sama dengan anna, inna dan seterusnya. Ya. Sebagai bentuk penegasan dari sebuah pekerjaan. Ya. Oh ya. Sementara anna itu penegasan dari sebuah benda atau keadaan.
Gitu Ustaz. Oh, baik. Baik, Ustaz. Spontan. Ya, kalau idan menyimpulkan. Ya. Lan itu menegasikan secara permanen selamanya. An, lan, idan, kai. Kai itu tujuan ya, artinya agar. Li itu adalah juga sama tujuan juga. Hatta itu tujuan juga. Itu beda-beda penggunaan. Liyafhama. Liyafhama. Ya. Untuk memahami kan tujuan. Ya. Baik, sekarang Ustaz Arifin ada yang tanyakan tadi, ingin Ya, bertanya. Zat. Ada dua, Zat. Ya, boleh. Yang pertama tadi yang fi'il madhi dan fi'il amr itu mabni ya. Nah, itu kalau di i'rab berarti dia tidak ada i'rabnya. Kan fathah kalau dhaba gitu ya. Berarti Hmm. kalau di i'rab itu bagaimana? Ya di Terus yang Iram nanti. kedua, ya Zat ya. Terus yang kedua ini Zat, al-af'al khamsah tadi ya, yang fi'il yang 5. Ini masih agak kesulitan. Tadi kan ada 5 domir ya. Antum mahum, terus antum sama anti. Ya, tadi waktu panjenengan sudah contoh-contohkan itu masih agak kebingungan. Atur nuhun, Ustaz. Ya, kalau fi'il mabni ya memang nggak bisa di i'rab. Ketika di i'rabkan itu nanti bahasanya bukan i'rab. Dahaba misalnya adalah fi'lun madin fi mahali raf'in. Begitu paling tidak. Fi'il mabni dalam keadaan rofa. Jadi kalau ditanya mabninya mabni apa? Mabninya mabni fathah. Kenapa ada haba? Banya itu adalah fathah. Ini fathah. Jadi nanti disebutkannya bukan fi'il mu'rab tapi fi'il mabni. Fi'lun madi ya, fi'lun madi mabniun ya, fi mahali raf'in. Begitu. Kemudian yang kedua tentang af'alul khamsah ya harus belajar tasrif intinya Pak. Harus belajar tasrif. Sudah waktunya belajar tasrif fi'il mudhari ya. Ya, misalkan dari fi'il nasoro. Artinya nasoro. Nasoro itu kalau dimudharikan berarti menggunakan kalau kata ganti orang ketiganya huwa hum pakai ya, kecuali yang hiya. Ya huma huna pakai ya kecuali yang hiya. Dan anta antum antum pakai ta, ana pakai alif, nahnu pakai na. Ya. Baru kemudian kita tasrif. Misalnya nasoro matinya yansuru. Yansuru tambah ani, yansuroni tambah una menjadi yansuruna. Itu huwa humahum. Mana yang afalul khomsahnya pada kerangka pertama? Ya berarti yansuroni dan yansuruna. Kan pakai subut. Ya kan? Kemudian hiya humahuna. Hiya minjem tak pada kata ganti orang kedua untuk membedakan dengan tasrif huwa yaitu yansuru sehingga dibaca tansuru. Balik lagi yansuroni menjadi yansurna. Ya, yansurnanya mabni, kemudian yansuruna itu yansuroninya itu adalah af'alul khamsah. Sama itu mah karena huma laki-laki dan huma perempuan dianggap sama. Itu kata ganti orang ketiga. Sekarang ke kata ganti orang kedua. Anta, antuma, antum. Berarti menggunakan ta. Tadi apa? Nasoro yansuru menjadi tansuru. Anta. Kemudian antumanya tansuroni. Ini af'alul khamsah.
karena ada nun subut nun. Kemudian tansuruna ini juga sama, dia adalah subut nun, berarti dia af'alul khamsah. Dan anti, antuma, antunna, ya. Nasara yansuru menjadi yansurina, karena dia anti, dia berarti nun subut atau subut nun. Kemudian tansurani ini juga sama, ada subut nun, sama juga berlaku antuma laki-laki, antuma perempuan. Kemudian tansurna, ini mabni. Kenapa? Karena ada nun niswa. Baru ke kata ganti orang pertama, yang tunggal adalah ansuru, ya, yang jamak menjadi nansuru. Jadi intinya harus belajar tasrif kalau masih bingung. Padahal kan dengan membaca domainnya itu sudah gampang sih. Yaitu apa? Antuma, antum, ya. Antuma, dari kata-kata orang ketiga dulu ya. Huma, hum. Kemudian antuma, antum, dan anti. Nah, itu af'alul khamsah. Fi'ilnya menggunakan subut. Jadi nasoro, yansubu, yansuroni, yansurna, tansuru, yansuroni, yansurna. Kemudian tansuru, tansuroni, tansuruna, tansurina, tansuroni, tansurna, ansuru, nansur. Kan gitu. Jadi kesimpulannya nanti harus menghafal. Supaya mudah menganalisa, ambil satu fiil, kemudian ditasrifkan berdasarkan tadi. Untuk patokan aja, biar antum kalau ketemu fiil yang lain udah punya patokan tasrif gitu. Seperti tadi ya, nasoro jadi yansuru, yansuroni, yansuruna, tansubu, yansuroni, yansurna. Kemudian tansuru, tansuroni, tansuruna, tansurina, tansuroni, tansurna, ansuru, nansur. Gitu ya. Begitu Ustaz. Nah kalau sudah hafal yang kayak gitu nanti jadi patokan. Ketemu fiil apa aja tinggal nanti dimudorikan. Selanjutnya mainan di huruf mudoroah dan fonetik akhir. Kalau 2 itu tambahan ani, 3 tambahan una, jamak perempuan tambahan nun niswah. Itu aja. Jadi kalau fiil mudhari itu mainan di huruf mudhoroah, ya yutatu aunanu, tergantung nanti wazannya apa, dan nanti lihat di fonetik akhirnya ada kalau cabang tadi apa nun nun gitu ya. Kalau mabni adalah nun niswah. Itu aja mainannya. Kalau fiil madhi itu mainannya di belakang. Karena tidak mengenal huruf madiyah. Kalau mudhari ada huruf mudhoroah. Huruf madiyah nggak ada, huruf mudhoroah ada, huruf mudhoroah menunjukkan kuadrannya. Kata gantinya, orang pertama kah, orang kedua kah, orang ketiga kah. Gitu ya. Kemudian jumlah pelakunya nanti lihat di belakang dari bagian akhir fiil mudhari'nya. Kalau ani atau katakanlah alif berarti 2 orang. Ya. Kalau una atau wawu berarti 3 orang atau banyak. Kalau nun niswah berarti banyak orang tapi perempuan semua. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita buat taukid ya. Taukid lagi. Atof sama badal. Karena waktunya tinggal 12 menit lagi. Satu i'rab, satu aja. Jadi nggak harus satu i'rab, 3 contoh.
Jadi kalau atof ya seorang marfu, seorang mansub, seorang majrur. Badal seorang marfu, seorang mansub, seorang majrur. Kalau kemarin badal semuanya ya kan, atau semuanya. Yang di perjalanan Ustadz Husni, Ustadz Wawan. Jadi yang 4 ini bisa mengerjakan ya, karena tidak ada konfirmasi sebelumnya. Saya cek dulu. Ustadz Aib, mohon dibuatkan atof marfu. Atof sebagai tabi marfu. Ustadz Dede, tolong buatkan atof tabi mansub. Ustadz Arifin buatkan atof ya tabi majrur. Ustadz Wiman tolong buatkan badal tabi marfu. Kemudian ke Ustadz Aib lagi ke badal, maksudnya badal tabi marfu Ustadz Wiman, dan badal tabi mansub Ustadz Aib, dan Ustadz Dede badal tabi majrur. Enggak, silahkan. Ustaz, yang maktub ya ataf ya. Buat fa'il. Buat fa'il nanti fa'ilnya dibadal dengan yang serupa dengan fa'il. Dikasih waw atof. Ya Pak ya. Ya, jalasat Aisyatu wa Fatimatu. Jalasat Fatimatu wa Aisyatu. Nah, ya. Aisyatu itu adalah tawabi marfu berdasarkan tarkib atfi ya. Ya. Nah, sekarang Ustaz Dede tabi mansub dari waw atof. Betul. Ustaz Arifin, enggak. Ayo, silakan majrur. Tolaba al-mudiru Muhammadan wasiddiqahu. Ini yang apa ini? Mansub. Ya, apa tadi? Tolaba al-ustadu Muhammadan wasiddiqahu. Ke depan harus variatif ya, meskipun jangan menjadi orang muntahil lah. Jangan jadi orang penjiplak gitu. Meskipun tapi jangan sama kata-katanya jangan sama persis gitu. Kan gampang kan sebenarnya membuat pola kalimat. Ya itu dibolehkan. Ini ke depannya jangan menjadi muntahil murni ya. Jangan menjadi penjiplak murni yang lain gitu ya. Yang penting kan narasinya sama, tapi jangan sama persis tolaba semua, horoja semua, gitu ya. Baik, scroll. Sekarang ke majrur. Siapa tadi majrur? Jadi yang agak sedikit atraktif, kreatif, gitu ya. Bisa Arifin lagi, Tad. Lagi. Ya. Berarti dibuat majrur, Tad. Dibuatkan isim majrurnya baru ditabikan dengan wawu atop dalam keadaan majrur. Ustaz Aib.
Ayo yang ikut hadir agar memonitor ya, jangan giliran ini Mbak respon tuh mana begitu. Kalau dipanggil harus siap, kalau sudah masuk ini. Ayo, siapa yang mau? Ya dulu kan yang satu yang atau Majrur. Ya udah dieksekusi sama Ustadz Arifin. Sekarang antum giliran Majrur. maju. Ya, dibikin isim majrurnya Ustadz, baru nanti diatofkan dengan atof majrur. Nanti ke depannya jangan menjadi muntahil baki ya, jangan menjadi penjiplak murni yang lain lah ya. Jangan cuma ganti orangnya doang, fiilnya sama aja. Ya gimana enaknya kan gitu kan kita belajar udah 2 tahun nantinya masa kosakata nggak ada yang dihafal gimana? Ayo dibuat majrur dulu, baru dibuat tabiknya melalui waw athof. Kemudian nanti balik lagi Tad. Sekarang nanti di badalnya kalau Ustadz Biman keluar ya. Nanti dibalik Ustadz Aib dari badal majrur, Ustadz Arifin badal marfu, nanti Ustadz dedenya jadi badal mansub. Sekarang Ustadz Dede atau majrur dulu. Atau majrur ya. Ya, Marortu baita aliin wa abbasin. artinya Saya melewati rumah Ali dan rumah Abbas. ya, syukran. Sahih. Ewa, Rastamir. Badal majrur, Ustadz Aib. Badal majrur. Halo, Ya halo, badal majrur. badal majrur. Dibuat isim majrur baru dibadalkan dengan badal majrur. Sebenarnya kan ada di Al-Quran, ada di hadis juga ada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Contohnya ya, Sayyidina itu isim majrur, Muhammadinnya badal. Saja. Allahumma sholli. Oh, sebentar. Sebentar, badalnya. Jadi gimana? Surat Al-Fatihah Oh, apa? ayat 2 apa? Yaumiddin, Malik. Ayat 2 kok maliki yaum. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ayat 2 aja. Al-Fatihah ayat 2 itu apa bunyinya? Alhamdulillah. Oh iya, Tan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu. Alhamdulillah itu mubtada, lillahi khobar. Di Itu adalah khobar majrur. Nah, majrur. lillahi. Dengerin dulu, Ustaz. Ya betul, Tan. Lillahi itu khobar majrur. Ya, khobar majrur. Nah, dibadal dengan Rabbil Alamin. Jadi Allahi di situ. Badalnya adalah Rabbil
alam. Jadi Rabbil alamin itu adalah badal majrur dari Allahi yang terkena huruf jerli. Sebenarnya kalau dari awal juga itu sudah badal majrur semua. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Itu udah badal majrur itu. Ya. Mubdalnya adalah Allah. Ya. Ya. Ar-Rahmani ar-Rahimi. Ya. Itu juga Badal. adalah badalnya. Badal 1, badal 2. Oh. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamina juga badal. Kemudian Maliki juga masih badal ini. Badal dari Allahi sama dengan Rabbil Alamin. Maliki Yaumiddin. Ini. Itu juga masih badal majrur. Dan seterusnya. Sebenarnya di ayat pertebaran banyak kayak begitu. Maka tadi saya katakan ya, jangan terpaku kepada contoh. Yang penting diambil mafhumnya. Antum kreasikan, salah nggak masalah. Salah tidak ada masalah, nanti diluruskan. Paling nanti saya ajak untuk mendemonstrasikan kepada denah-denah. Denahnya apa, ini apa, paling juga begitu. Jadi tidak perlu takut salah. Baik, sekarang badal marfu. Syukur Ustaz ya. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Maliki Yaumiddin masih badal 1, badal 2. Sekarang ke Ustadz Arifin. Badal marfu. Prinsipnya sama tadi. Di ayat ada, di hadis ada. Ya, kemudian kadang-kadang di bahasa-bahasa ceramah yang sebenarnya itu mukodimah juga ada, tinggal antum telisik aja. Ayo, mangga. Ustaz Dede siap-siap habis beliau. Udah lewat semenit nih. Apa kalau semenit, 5 menit mah. Ya, monitor. Halo, Tat. Ya, saya tarifin. Badal Ya, marfu. ini wa arsala sayyidana Muhammadan. Marfu tad marfu. Badal marfu tad. Antum kan tadi sudah mansub di itunya, di atas. Gantian. Kalau aku aku pergi ya dengan saudaramu Muhammad, sama saja bisa. Ya, bisa. Ya. Anda apa? Marfu bukan itu. Marfu bukan. Marfu itu berarti Marfu. dia subjek, bukan objek. Kalau itu makan objek. Jadi menerka-nerka dari pola bahasa Indonesia saya itu menunjukkan itu objek. Kalau objek berarti dia mansub. Oh, iya, iya. Jadi sebenarnya pola bahasa Indonesianya itu kalau bikin tata pola kalimatnya benar itu bisa diterka-terka, ini objek predikat itu subjek. Kalau marfu berarti yang dibadalkan adalah subjeknya, fa'ilnya. Failnya. Gimana ya? Oh, iya, iya.
Apa? Belum Ayo. nemu Ustaz. Belum nemu Ustaz. Ya pola kalimat bahasa Indonesianya apa? Ini tadi. Atau Ustadz Jaja silakan dibuatnya mansub. Badal mansub. Mansub. Nasoro abdahu Muhammadan. Oh, Nasoro abdahu Muhammadan. ya. Yang mansub. Nasoro Iya, artinya apa? Biar temannya tahu yang bacakan itu artinya. Allah telah menolong hambanya, yaitu Muhammad. Nasoro abadahu Muhammadan. Ya, sekarang terakhir Ustadz Arifin Badal. Belum nemu Ustaz ini. Temu. Hmm. Ada yang ingin ngasih jawaban untuk memungkaskan pelajaran di malam hari ini? Maka silahkan. Boleh Ustadz Jaja, boleh Ustadz Aib. Ustaz, coba. Ya. Ja al-Khalifatu Abu Bakrin. Fi'il, ya. Al-Khalifatu fa'il, Abu Bakrin fa'il juga. Cuman Khalifatu di sini adalah fa'il yang menjadi mubdalnya. Fa'il yang hendak diganti dengan badal. Nah, badalnya adalah Abu Bakrin. Kenapa? Karena asal dari kata khalifah itu memang untuk Abu Bakar. Ya, khalifatu Rasulillah. Kalau Sayyidina Umar itu khalifati Rasulillah. Jadi khalifah. Jadi khalifah kedua. Makanya beliau lebih masyhur dengan sebutan Amirul Mukminin. Gitu ya. Itu betul. Ja'a khalifatu Abu Bakr. Khalifatu di situ adalah mubdal. Nah, padalnya dari kata khalifah itu adalah Abu Bakr. Ya, bisa ja'a Amirul Mukminina Umar bin Khattab, bisa. Ja'a Zu Nuraini Utsmanu bin Affan. Telah datang pemilik dua cahaya, kan gelarnya Sayyidina Utsman kan salah satunya begitu. Pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi yang sekaligus menunjukkan bahwasanya Utsman juga menjadi ahli bait Nabi sebenarnya. Gitu ya. Jadi pastikan kita tahu ini marfu, ini mansub, ya, ini majrur ketika kita bisa menelaah keadaan-keadaannya. Maka apa kunci mutlaknya adalah al-marfu'atu minal asma'i, yang 7 itu harus dihafal. Al-mansubatu minal asma'i, yang 11 itu harus dihafal. Dan al-majruratu minal asma'i, yang 2 itu harus dihafal beserta tawabi'nya. Kalau itu sudah hafal, maka kita buat pola kalimat enak aja. Buat pola kalimat dalam bahasa Indonesianya. Nanti udah tahu bahwa keterangan itu nanti punya dua sisi. Bisa lewat isim majrur, bisa lewat isim mansub. Kalau isim mansub berarti isim dengan isim. Kalau keterangan dengan isim majrur ya berarti disebut dengan isim. Kemudian kalau fa'il pasti dia marfu. Kalau
objek, berarti dia mansub. Kemudian pengembangannya ketika ada tambahan ambil isim seperti inna dan teman-temannya, kana dan teman-temannya. Kalau sudah demikian, insya Allah akan mudah. Jadi nanti di samping kita belajar bahasa Arab, kita juga harus mulai kembali membuka tata bahasa Indonesia-nya supaya tidak mengalami kesulitan. Kenapa? Karena kita belajarnya memang dari terapan. Jadi kalau cuma belajar teorinya doang, belajarnya berapa tahun itu juga nggak akan bisa. Yang penting kita bisa bikin pola kalimat, kemudian menerjemahkannya benar, membacanya benar. Bagi kita yang bukan alumni pesantren itu sudah cukup. Itu bisa insya Allah membaca kitab berbahasa Arab secara akurat. Gitu ya. Baik, ini saja sudah lewat 10 menit. Demikian yang bisa disampaikan. Maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Yang benar semata-mata datang Allah, yang salah adalah saya. Saya tutup dengan sebelumnya dengan doa kafaratul majlis. Namun saya kembalikan dulu hal itu kepada Pak Ustaz. Ustaz.